Sebagus apapun kualitas bibit yang kamu pakai, sehebat apapun kamu menjadi seorang petani, kalau nutrisi tanaman tidak terpenuhi, ya sama aja dengan gagal. Ibarat dengan makhluk hidup, pemupukan adalah salah satu makanan pokok dari tanaman. Nah, untuk pemberian pupuk kepada tanaman, tidak harus memberikan pupuk kimia. Yang lebih bagus memberikan pupuk dasar, yaitu pupuk kompos dan pupuk kandang. Namun penting diketahui, untuk pemupukan tanaman, perlu pemberian pupuk yang sesuai. Lalu bagaimana cara pengolahan pupuk kompos atau pupuk kandang yang baik dan benar? Nah, berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jadi pada kesempatan kali ini Amin akan berbagi sedikit informasi tentang pemberian pupuk pada tanaman cabai, mulai dari baru tanam atau pindah tanam sampai cabainya mulai masa generatif atau mulai berbuah. Nah, ini cara membuat pupuknya, itu pupuk kompos ataupun pupuk kandang. Jadi selama ini insyaallah Amin melakukan ataupun pemberian pupuk pada tanaman seperti cabai lebih mengutamakan pupuk kompos ataupun pupuk yang ada di alam. Ada beberapa kelebihan pemberian pupuk kompos ataupun pupuk kandang ini. Yang pertama, pupuk ini bisa bertahan lama selama tanaman kita masih produktif. Ini pupuknya masih tersedia, karena berbeda dengan pupuk kimia. Pupuk kimia memang mudah dicerna atau dimakan oleh tanaman, tapi dalam jangka pendek. Sedangkan pupuk kompos ataupun pupuk kandang ini jangka panjang, artinya masih ada ketersediaannya pada tanaman, jadi perlahan ya dimakan oleh tanaman. Namun dalam pemberian pupuk kandang ataupun pupuk kompos ada beberapa aspek yang perlu teman-teman pahami, terutama seperti kondisi pupuk, kandungan pada pupuk. Karena pupuk kandang ataupun pupuk kompos tidak semua jenis pupuk yang bisa langsung digunakan. Seperti yang ini adalah pupuk kandang ataupun pupuk kompos yang sudah ready atau sudah bisa digunakan dengan berbagai campuran, karena tidak hanya satu jenis saja, seperti ada arang sekam dan ada pupuk kompos dari kotoran unggas. Nah, sedikit berbagi buat teman-teman bagaimana caranya pengolahan pupuk kompos ataupun pupuk kandang untuk tanaman kita seperti tanaman cabai, agar nanti tidak terjadi yang namanya overdosis ataupun bukannya malah menambah nutrisi pada tanaman, tapi mengundang penyakit ataupun hama pada tanaman. Yang pertama, aspek yang harus teman-teman pahami yaitu kondisi pupuk yang akan digunakan. Usahakan pupuk yang memang sudah matang atau benar-benar sudah kompos, karena ini akan berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman, terutama sumber penyakit. Kalau pupuknya tidak matang ataupun tidak kompos, ini akan mengundang penyakit hama seperti amonia yang ada di pupuk ini. Selanjutnya, kandungan yang ada pada pupuk kompos. Nah, pupuk kompos ini ada jenis ya teman-teman. Ada yang dari hewani seperti kotoran hewan atau unggas, ada yang dari nabati seperti kompos gulma ataupun sisa-sisa makanan. Oke. Seperti tanaman Amin yang ini, tanaman cabai, anak cabai ini alhamdulillah mulai dari tanam sampai saat ini yang sudah berusia sekitar 30 hari itu belum tersentuh yang namanya pupuk kimia. Yang Amin pakai adalah pupuk kompos ataupun pupuk kandang dan juga pupuk cair untuk pertumbuhan akar dan batang. Pupuk cair ini Amin bikin sendiri dengan menggunakan sampah ataupun menggunakan bahan organik. Nah, teman-teman bisa lihat pertumbuhannya bagus. Nah, itu ya. Nah, pupuk yang Amin pakai itu pupuk kandang, pupuk kompos. Ini komposisinya teman-teman. Yang pertama, Amin menggunakan pupuk dari unggas seperti puyuh. Nah, kalau teman-teman tidak memiliki pupuk kotoran puyuh, teman-teman bisa menggunakan pupuk kotoran ayam ataupun unggas lainnya. Selanjutnya, teman-teman sediakan pupuk dari nabati seperti arang sekam, bisa dari kulit padi ataupun arang dari dedaunan. Jadi ini tinggi fosfatnya, memperkuat pertumbuhan akar dan menghindari dari penyakit yang berasal dari dalam tanah. Sedangkan pupuk kompos dari kotoran ini kandungan
masih banyak kandungan seperti fosfor, kalium, nitrogen. Nah, jadi ini dalam jangka panjang bisa digunakan, artinya sekali pemupukan tidak langsung habis diserap oleh tanaman. Pencampurannya bebas teman-teman, yang penting nanti ya yang harus diperhatikan kadar pada pupuk ini jangan sampai terlalu basah dan jangan sampai terlalu kering. Kalau pada musim hujan usahakan lebih kering, kalau musim panas usahakan sedikit lembek ataupun sedikit lembab. Untuk pencampuran bebas, kalau Amin campur biasanya menggunakan pupuk kandang 50 dan kompos ya, pupuk kandang 70, kompos 30%. Jadi lebih besar pupuk kandang daripada kompos dari arang, karena arangnya untuk pelengkap saja, pengadukannya bebas. Nah, pola pemupukannya teman-teman sudah bisa memberikan pupuk ini sebelum tanam, yaitu ditabur ke lahan atau setelah tanam. Jadi ini nggak ngaruh kepada tanaman, artinya kalau kimia biasanya ada waktu tertentu untuk pemupukan ya teman-teman. Jadi itulah informasinya, teman-teman bisa melakukan pemupukan sekali 15 hari ya. Untuk satu batang ataupun satu lubang teman-teman bisa 1 genggam ya teman-teman. Kita akan lakukan pemupukan hari ini ya. Kita akan pengadukan terlebih dulu ya.